sebentar lagi kebayang. Duduk, ya. Gunakan berdiri. Tes fisiknya. Buat berdiri aja. Merasa lebih ringan apa enggak di badan yang katanya gampang lemah fisik itu? Mendingan. Lebih ringan kan rasanya di badan? Lebih bertenaga kan? Nah, jadi gerakan tadi tidak membuat capek. Ya? Wes. Nah, jadi insya Allah sudah mulai kelihatan hasil. Sekarang tak ajari cara terapi mandiri. Jadi secara biasa. Ayo mari sekali lagi rasakan Pak. Gimana rasanya Pak? Iya. Lebih enak? Nyaman toh? Ya. Jadi begitu nyaman di badan. Ya hanya sekedar jalan. Sudah. Tadi tensinya berapa Bapak ini? 120/75 Pak. 120/75. Iya. Minum obat Bapak. Sehari minum obat. Iya. Sehari minum obat apa ini minum? Kandisatan. Kandisatan sama Pak. Kalau obat resep dokternya Banyak. Udah mari berdua. Hasil mobilnya baru tak ambil ya. Mari kita ngobrol sekarang lagi Pak ya, ngobrolnya ya. Memang kalau sudah tadi penyakit nanti ngobrolnya di sini sana yang pemahaman persepsi saja. Memang tapi nunggu jenengan Mas masih ditolak memang biasanya enak. Nanti pemahamannya keluarganya sama. Biar saya tidak menjelaskan dua kali. Sudah berapa lama Bapak yang sakit? Berapa tahun? Sejak tahun berapa? Kita tahu sakit. 2013. ya. 2013. Ya, hampir 9 tahun ya Pak ya. Iya. Oke, 9 tahun sakit ya. Semuanya Pak yang hasil pemeriksaan. Kenapa? Hasil pemeriksaan lain katakan ada apa? Iya. Surat permintaan pemeriksaan. Diagnosa JKD. Ini terakhir Januari. Iya, yang terakhir ya. Yang awal lah dengan jawab perkembangan. Besar dokter, ini kan besar ya, nggak penting lah. Ya begini. Rujukan untuk ini apa? Oh rujukan. Untuk ini adalah suntik insulin. Oh penyakit manis. Ya gejala deh. Ini Sudah gulanya pernah tinggi. secara 200 supaya sampai nggak akan 200 ya di sini. Sudah. Tapi disuruh suntik insulin. Iya. Sudah. Belum tentu ya. Ya berarti ada kencing manis. Karena kalau insulin diberikan pada orang kencing manis malah bahaya, malah lemes loh. Nah berarti nggak ada kencing manis. Jadi Bapak ada terdeteksi kencing manis. Walaupun misalkan gulanya nggak terlalu tinggi, karena orang normal Pak, makan gula sebanyak apapun nggak kira lebih dari 200. Orang normal, misalnya masih minum manis tak botol, tintaknya langsung kan kira naik gulanya, karena sistem tubuhnya normal. Jadi sistem tubuhnya normal. Sampah-sampah kelebihan di dalam perut bisa dibuang lancar lewat kencing. Sesungguhnya kita makan apa saja selama sistemnya normal, itu kan penumpukan itu namanya kan sampah di dalam badan. Dia dibuang lewat kencing. Selama sistemnya normal, kencingnya lancar, tubuh kita akan balan, keseimbangan, mengalami keseimbangan. Gulanya akan normal, asam urat akan normal, kolesterol akan normal. Tidak murni faktor makanan. Kalau faktor makanan, misalnya, kabeh makan gula, tapi kenapa satu orang itu yang bermasalah? Apakah makanannya yang salah? Tidak, karena semua makanannya sama, satu rumah sama. Kok penyakitnya hanya satu orang? Berarti bukan dari makanan. Jadi konsepnya artinya ada konsep pemahaman yang perlu diperbaiki. Karena masalah belum tentu ada makanan. Misalnya kolesterolnya naik, asam urat naik. Kabeh makan daging kok. Kok hanya satu orang yang naik asam urat naik, lainnya enggak? Secara makanannya bukan. Yang salah memang sistem tubuh orang itu ada yang enggak normal, yang perlu dinormalkan. Jadi yang diperbaiki sistemnya, bukan makanannya. Mau memperbaiki makanan itu sampai itu tidak menikmati makanan. Apa artinya hidup menjadi orang kaya ketika nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, Mas? Nah, jadi begitu. Jadi ada yang salah, termasuk hipertensi, ya, termasuk hipertensi, termasuk asam urat, kolesterol, gula. Perbaiki dulu sistemnya, nanti dia makan apa saja akan enak-enak aja, nggak akan jadi masalah penyakit. Itu tadi kalau misalnya pembuluh darahnya ada yang muntir, nggak nganu tersumbat, asam urat pun gampang naik, kolesterol pun gampang naik, gula pun gampang naik, ya itu. Jadi orang yang gula naik pasti asam urat kolesterol gampang naik juga. Itu yang diperiksa, yang tidak diperiksa pun sebenarnya ikut naik.
Sehingga ketika asam urat, kolesterol, gula pun sudah normal, dia masih belum sembuh. Karena sebenarnya bukan hanya asam urat, kolesterol, gula saja yang numpuk, semuanya ikut numpuk. Kalau sudah muntah tersumbat, semuanya ikut menumpuk. Sehingga walaupun itu sudah diobati normal, dia belum sembuh. Karena apa? Yang dinormalkan hanya itu, yang lainnya sebenarnya tetap tinggi. Karena nggak mampu memeriksanya. Ada nama-nama di dalam darah yang belum diketahui namanya, Pak. Karena keterbatasan ilmu manusia. Ilmu manusia masih sedang berkembang terus sampai hari kiamat. Jadi begitu. Kalau kita hanya menormalkan asam urat kolesterol, saya yakin tidak sembuh. Karena apa? Yang numpuk di situ bukan hanya itu saja. Yang penting lancarkan darahnya, semua sama-sama terbuang. Tidak peduli itu asam urat, kolesterol dan gula. Kalau sudah semuanya terbuang dengan baik, nggak perlu menurunkan asam urat, nggak perlu menurunkan kolesterol, dan lain semuanya akan kembali normal, badannya akan kembali sehat kembali. Begitu Pak. Selama ini karena hanya yang dipikir itu yang diturunkan, itu yang diturunkan, itu yang diturunkan, padahal yang lainnya belum turun. Karena belum ada namanya Pak. Ada unsur-unsur yang memang belum ada namanya. Seperti kalau kita jaring ikan di lautan, ada ikan-ikan yang belum diketahui namanya. Ini apa, ini apa? Karena ilmu manusia terbatas, ilmu Allah sempurna. Kita ini masih sedang belajar terus. Nanti lama-lama akan menemui unsur darah namanya A, B, C, D lagi. Nah, A1, A2, A3 turunannya apalagi. Ya gitu loh. Begitulah Pak. Jadi kalau kita makanya Bapak selama ini itu diturunkan sudah normal, kok masih belum sehat ya kan begitu toh? Bapak merasa begitu toh? Misalnya gulanya sudah normal, kolesterol sudah normal, asam urat normal, kok normal rasa kok tetap lemes terus kan begitu toh? Ya. Keluarnya kan badannya lemah. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi selama ini video ini saya hipertensi. Ya. Paling tinggi pernah berapa seumur ini dari 250. 200 nggak pernah? Nggak pernah. Nah, sebenarnya kalau hipertensi kategori hipertensi ringan. Tapi kok nggak waras ajar ini ringan, nggak berat hipertensi. Tapi kok nggak waras nggak sembuh kan gitu kan? Ya. Apalagi selain hipertensi, tubuhnya ginjal apa katanya? Ginjalnya kenapa? Dikatakan sakit ginjal nggak? Kreatinnya tinggi. 3,9. Terus apa lagi? Asam urat. Asam uratnya tinggi. Kolesterol. Tinggi. Terus apa lagi? Tambah gula. Gulanya tinggi juga. Pernah paling tinggi berapa gula? Pernah paling tinggi berapa? Dulu pernah 200. 200 berapa? Nggak sampai 300? Nggak sampai. Di bawah 300? Berarti nggak tinggi. 200. Nggak tinggi aman. Kalau lebih dari 300? Nggak pernah. Ya sudah. Maksimal 200. Ya sudah. Itu pun sudah kategori nggak normal Pak. Karena ya sebenarnya kalau misalkan gula itu kalau misalnya dia habis makan, normalnya di bawah 200. Di bawah 200. Kalau perut lapar, normalnya di bawah 110. Jadi kan orang puasa gimana ya Pak ya? Ini Bapak sakit sama ya. Ini lebih sakit mana? Sakit. Lebih sakit mana? Kiri. Kiri. Di kiri itu ada jantung, maka jantungnya kena. Ada masalah di kiri. Bapak mengalami masalah di kiri, maka jantungnya dia kena. Ini Bapak sama ini lebih sakit mana? Yang kiri. Kiri. Ya. Ini Bapak kiri lebih sakit. Ini rasakan lebih sakit mana? Sekali Sekali lagi, mungkin konsentrasi dulu ya. Ini udah. Ini sama ini lebih sakit mana? Sini loh. Tidak apa-apa. Tapi kalau di selangkah tadi lebih sakit sini. Iya. Sini. Oke. Tolong kalau karpet, rapnya di ruang silat. Ini harus di karpet. Karpet berhenti lah. Berdiri aja. Merasa lebih ringan apa enggak di badan yang katanya gampang lemah fisik itu? Mendingan? Lebih ringan kan rasanya di badan? Lebih bertenaga kan? Nah, jadi gerakan tadi tidak membuat capek. Ya? Wes, nah, dari insya Allah sudah mulai kelihatan hasil. Sekarang tak ajari cara terapi mandiri.
Jadi setelah nanti lama-lama terbiasa. Ayo mari sekali lagi rasakan Pak. Gimana rasanya Pak? Iya. Lebih enak? Nyaman toh? Jadi begitu nyaman di badan. Ya hanya sekedar jalan. Sudah. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.